Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua ya. Gimana kabarnya? Baik Ananda? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik ya. Jadi sebelum belajar, alangkah baiknya sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan Pak Andra dipimpin doanya. Ya, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Andra. Sebelum belajar, Ibu mau absensi dulu ya. Kehadirannya cek karena udah sore. Yang pertama, Andra udah ada ya. Haris, Oh, hadir. Anissa, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Bu. Ade ada ya. Hadir, Bu. Anton, ada Anton. Tiduran ya? Ada, Bu. Halo, Bu. Ada ya, ada. Endang, Bu Firmi, ada ya. Astem, Hadir, Bu. Bu Srina, ada Didi, izin keluar kayaknya ya. Ona ada, Ona? Ada, Bu. Ada. Ada ya. Baiklah, Nanda. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lanjut reformasi, tapi sebelumnya Ibu mau flashback pelajaran minggu kemarin ya. Terakhir itu kita belajarnya tentang berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia. Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat? Masih, Bu. Iya, coba Nisa. Iya, berakhirnya Orde Baru itu diakibatkan oleh terjadinya krisis multidimensional, Bu. Iya. Contohnya apa? Adanya krisis ekonomi atau krismon, Bu. Iya, salah satunya adalah krisis moneter ya. Kalau multidimensionalnya semua bidang ya, Nisa. Iya, Mulai dari kalau ya krisis kepercayaan itu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soeharto, Bu. Iya, bagus sekali Nisa. Ya, terima kasih Nisa. Salah satunya itu ada krisis multidimensional, ada krisis moneter, ada sisi kepercayaan, kemudian juga ada di bidang sosial dan hukum juga ya, di semua bidang. Ini ditambah lagi dengan KKN. Apa itu KKN? Ada yang tahu apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bu. Iya, bagus Nisa. Yang di Desa Penari. Kemudian lanjut ya, untuk materi kali ini kita akan membahasnya tentang reformasi ya, Nak. Izin berbagi. Jadi yang akan kita bahas itu KD-nya 3.6, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Orde Baru, yaitu Ananda diminta untuk mengidentifikasi apa itu kehidupan politik ekonomi, kemudian menganalisis perkembangan. Kemudian tujuannya nanti di sini Ibu mau Ananda untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting pasca lahirnya reformasi dengan tepat. Kemudian setelah itu Ananda berdiskusi menjelaskan latar belakang peristiwa reformasi, kemudian juga analisis perkembangan politik ekonomi, kemudian dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi nanti Ananda setelah melihat video, Ananda minta mengamati video atau gambar, kemudian nanti Ananda diminta untuk duduk berkelompok, nanti kelompoknya Ibu bagi setelah menonton video ini. Kembangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam.
Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pengamatannya tadi? Aris Bu tadi yang mungkin, belajarnya ya, kencang Bu. Ya. Iya. Apa Aris. Bu? Kenapa Tadi Bu? menampilkan Pertanyaannya apa, Bu? Aris? Videonya tentang apa tadi, Aris? Oh, itu tadi berita kerusuhan Bu. Iya, tahun berapa? Tahun itu 98. Iya, kalau Aris tahu nak bisa ditimbul pertanyaan yang timbul Aris melihat dari pengamatan Aris tadi. Itu kenapa ya Bu ya? Kok orang-orang pada anarkis kayak gitu dulu itu? Iya, ada yang lain mungkin kenapa ada anarkis, kebakaran ya. Oh, iya. Jadi dari Iya. pengamatan Ananda sekarang muncul berbagai pertanyaan ya dari hasil menonton atau mengamati video tersebut. Jadi Ananda nanti diarahkan untuk kerja kelompok berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi ada kelompoknya, tim satunya Dandra, Aris, dan Anissa. Tim 2 ada Ade, Anton, Endang. Tim 3 ada Firmi, Haskem. Kemudian 4 ada Gusrina, Didi. Kemudian ada tim 5-nya Ona sama Pak Anton ya. Jadi ada 5 tim. Jadi Ananda diminta nanti mengerjakan LKPD ya nak. Silakan duduk berkelompok ya. Baik, Bu. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kehidupan politik dan ekonomi masa setelah reformasi. Jadi setelah reformasi ada yang tahu tidak presidennya diganti atau tidak?
setelah peristiwa Orde Baru berakhir itu? Ganti, Bu. Pauna, B.J. Habibie, Bu. B.J. Habibie, itu presiden yang keberapa? Ya, pertama masih, Bu. Ya, yang kedua siapa? Gus Dur, Bu. Iya, Abdurrahman Wahid ya, atau disapa dengan Pak Gus Dur. Yang ketiga siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Bu ya. Iya, Ibu Megawati ya, anaknya Pak Soekarno, Bu. Oh ya. Jadi itu presiden perempuan pertama kali ya di Indonesia dan satu-satunya ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya ada SBY, kemudian sampai sekarang siapa namanya? Masih reformasi ya sekarang ya Nak? Udah diganti belum zamannya? Periodenya? Iya, sekarang periodenya Pak Joko Widodo ya Nak? Jadi Ananda diminta untuk menganalisis masa-masa kepresidenan masing-masing itu. Jadi nanti kita akan bandingkan kehidupan politik dan ekonomi di masa reformasi masing-masing presiden. Kemudian dampaknya bagi kehidupan di dalam masyarakat Indonesia. Dan silakan duduk berkelompok ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Udah kelompok selesai. Sudah, Bu. Ya, kelompok siapa yang udah gerak cepat nih untuk mengerjakan LKPD tadi? Ada? Kelompok satu mungkin yang tim satu tadi, yang tentang masa B.J. Habibie. Boleh ditampilkan contohnya satu, misalnya ekonomi atau di bidang politik, atau dampaknya hari ini. Silakan kelompok satu. Itu dulu kalau di bidang ekonomi politik sih Bu yang paling terkenal Bu ya. Timur lepas itu Bu ya. Iya. Nah, itu Bu. Iya, jadi itu salah satu buah simalakama ya buat Pak Habibie ya. Jadi Habibie gara-gara hal tersebut akhirnya tidak mau lagi berkecimpung di bidang politik ya. Sama-sama diketahui. Jadi itu salah satunya. Kemudian kelompok dua tadi ada Ade sama Anissa ya. Tentang masa pemerintahannya Abdurrahman Wahid. Politiknya membentuk apa, Bu? Kabinet Persatuan Nasional ya, Bu? Abdurrahman Wahid ya. Kemudian ada pluralisme juga ya di zaman tuh. Iya, diapakan, Bu? Diresmikan agama Tionghoa gitu ya, Bu? Iya. Jadi agama keberapa, Ade? Ke-6 ya. Jadi diresmikan etnis Tionghoa. Jadi itu juga salah satu nanti problem ya di Indonesia ya. Kemudian lanjut kelompok 3. Tadi ada Anton sama Endang. Ya, yang ditanyakan apa, Bu? Bidang ekonomi, politik, atau dampaknya hari ini, Anton? Oh, dampaknya bidang politik, Bu, yang saya tahu ya. Dampak politiknya pemilihan kita dilakukan secara langsung, Bu, untuk presiden wakil presiden. Karena kan sebelumnya sistemnya perwakilan. Terus tahun 2004 akhirnya ketika pemilihan umum itu rakyat diberikan kesempatan untuk nyoblos langsung presiden dan wakil presidennya. Iya. Jadi luber dan jurdil ya, masa Megawati ya. Iya, luber dan jurdil dan juga langsung, Bu. Iya, langsung bebas rahasia ya, Pak. Iya, jadi langsung nyoblos presiden langsung, Bu, nggak lewat DPR lagi, Bu. Iya. Bagus, Anton. Lanjut kelompok 4 lagi. Ada Firmi sama Haskam. Mana? Izin, Bu. Naikkan harga BBM. Di masa itu ya. Sekarang kan juga naik harga BBM ya. Jadi iya, Bu. Ya itu ya apa? Hanya melanjutkan mungkin. Melanjutkan yang udah ada ya. Mungkin ada kebijakannya yang memang harus dinaikkan ya, Didi. Kami lanjut kelompok Didi lagi. Didi bantu jawab kelompok 4. Tadi kelompok Didi lagi di masa Pak Jokowi ini, Didi, apa dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi? Kerja, Bu. Iya, kabinetnya
Iya, kerja nyata ya Pak Didi ya. Jadi udah bisa Ananda untuk memahami apa itu kehidupan politik dan ekonomi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Dari hasil tadi nanti kita kumpulkan, kemudian kita masuk Ibu paparkan sedikit fakta tentang Orde Baru di sini ya Nak ya. Anton, bacakan Anton. Iya, gimana Bu? Yang apa detik-detik kelas balik referensi ini ada tanggal-tanggal bulan Mei, Maret sampai akhirnya Presiden Soeharto itu mundur jabatannya tanggal 21 Mei. Silakan. Ya, teman-teman, saya akan membacakan kronologi lengsernya Orde Baru. Yang pertama, tanggal 11 Maret 1998, Soeharto bersama B.J. Habibie disumpah jadi presiden dan wakil presiden RI. Kemudian bulan April 1998, gelombang unjuk rasa mahasiswa di beberapa kota di Indonesia menuntut reformasi politik. Tanggal 5 Mei, 20 perwakilan mahasiswa datangi gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, sampaikan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto pada sidang umum MPR. 9 Mei, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir, hadiri KTT G15. 12 Mei, 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak aparat saat unjuk rasa. 13 sampai 15 Mei terjadi kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. 15 Mei, Soeharto tiba di tanah air usai memperpendek kunjungan ke Mesir. Tanggal 18 Mei, gelombang demonstrasi mahasiswa berpusat di gedung DPR MPR Jakarta. Ketua DPR MPR Harmoko minta Presiden Soeharto mundur. 19 Mei, Soeharto panggil 9 tokoh Islam ke Istana Negara Jakarta. 20 Mei, aparat keamanan blokade jalan menuju lapangan Monas Jakarta, cegah massa demonstrasi. Ribuan mahasiswa terus berdatangan. Tanggal 21 Mei, Soeharto menyatakan mundur jabatannya dari presiden. Begitu, Bu. Ya, kemudian digantikan langsung dengan B.J. Habibie ya. Iya, Bu. Saya nggak lihat ada ujungnya, Bu. Ada lanjutnya, Bu. Ya. Iya. Wah, iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Disumpahnya di mana? Ada yang tahu disumpahnya di mana? Bukan di selain istana, Bu. Harusnya disumpahnya itu kan di DPR MPR ya, Bu. Tapi iya, akhirnya disumpahnya di Istana Negara, Bu. Akhirnya jadi pro kontra, Bu. Iya ya, tapi memang di apa namanya tuh di depan ketua MPR. Iya. Ya. Jadi kita lanjut. Jadi mudah-mudahan Anda paham ya. Jadi ini kelas balik reformasi, akhirnya terjadilah reformasi. Kita lihat lagi kesimpulan dari materi kita, ada agenda reformasi di sini. Ada yang tahu apa itu agenda reformasi? Adili Soeharto, Bu, beserta kroni-kroninya. Iya, ini ada. Jadi amandemen undang-undang, penghapusan dui fungsi ABRI, supremasi hukum. Iya, supremasi hukum. Jadi ada 6 agenda reformasi ya, Ade dan teman-teman lain. Yang pertama ingin memberhentikan dan adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kemudian yang kedua ada amandemen UUD 1945. Berapa kali amandemen? Belajar PPKN berapa kali sampai sekarang di amandemen undang-undang kita? Ada 4, Bu. Iya, 4 kali ya. Terakhir tahun berapa? 2001 atau 2002 tuh. Iya, 2002 ya, mungkin di masa Megawati ya. Kemudian yang ketiga ada dihapuskannya dui fungsi ABRI. Didik mungkin tahu itu apa dui fungsi ABRI, Didik? Ya, Bu. Dui itu artinya ya, apa tuh? Berarti ya, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu punya 2 peran. Peran utamanya job desk-nya tentara itu tetap Hankam, pertahanan keamanan, ditambah masa Orde Baru ditambah dengan fungsi politik
Makanya ada ABRI masuk desa. Iya. Kalau ABRI sudah masuk desa, bingung job desk-nya. Biasanya seperti itu. Lanjut, Bu. Iya, terima kasih, Bibi. Kemudian yang keempat ada pemberantas KKN ya, Nak. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang masih ada atau udah hilang nih KKN di Indonesia? Masih Banyak, banyak, Bu. Bu. Banyak ya, sampai ke bawah atau cuma tingkatan atas saja pemerintahannya? Sampai tingkat RT, Bu, kayaknya ada, Bu. Iya. Kemudian yang kelima ya, kita lanjut, ada tegakkan supremasi hukum. Jadi hukumnya itu maunya tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas ya. Jadi orang-orang yang lemah tidak ditindas oleh hukum ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih seperti itu, Ananda. Lanjut, kemudian ada otonomi daerah yang seluas-luasnya ya. Akhirnya banyak bermunculan nanti provinsi atau yang bisa mengelola daerahnya sendiri ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini yang era reformasi. Jadi dimulainya tahun 1998 sebagai tanda berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto. Lama ya, selama 32 tahun. Jadi dari lengsernya Soeharto itu tidak terlepas dari demonstrasi mahasiswa di 98, yaitu menuntut agenda reformasi, suatu perubahan sistem yang tidak sesuai lagi dengan zamannya. Itu yang dimaksud dengan reformasi ya. Kemudian kita lanjut, ada presiden-presiden di masa era reformasi yang tadi udah Ananda kerjakan di LKPD ya, Nak. Ini kesimpulannya. Jadi untuk minggu selanjutnya, Ananda diminta untuk duduk berkelompok lagi, kemudian tugasnya di rumah hari ini adalah membuat mind mapping atau konsep tentang tugasnya ini. Minggu depan kita duduk berkelompok, kemudian kita akan mengerjakan yang namanya infografis. Jadi tugasnya adalah PJBL ya, berupa proyek. Ananda diminta untuk membuat infografis digital. Nah, jadi Ibu mau ini untuk kegiatan minggu depan yang akan kita lakukan ya, membuat proyek infografis. Baiklah, dari pembelajaran hari ini Anda paham apa yang Ibu sampaikan. Kemudian ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Ada yang masih ragu? Atau ragu terhadap tugas proyeknya atau tugasnya PR-nya di rumah tadi? Tidak ya? Paham, Bu. Paham ya? Ya, alhamdulillah ya Nanda. Jadi untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu, jadi Ananda diminta untuk literasi sebanyak-banyaknya di rumah untuk memantapkan materi kita hari ini. Kemudian kesimpulannya mudah-mudahan Ananda bisa memahami tentang apa itu reformasi, kemudian sampai kapan reformasi itu masih ada sampai sekarang. Ya, bisa disimpulkan kemudian mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.